Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you guys today? We are going to learn interesting topic, yeah. So we know learning nominal and verbal sentence. So what is the difference between these sentences? Okay, let's see this out. Okay, the first, a definition, yeah. The okay, sentence. Okay. First definition, sentence with no action verb. Jadi nominal sentence itu sentence tanpa, with no action verb, dengan tanpa ada kata kerja, ya, kata kerja, ya. Ini kata kerja. Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh. Pertama, apa kalau nggak pakai kerja terus pakai apa? Ya, dia bisa pakai to be. Jadi dia pakai to be. Ada is, ada ada are, ya, ada is, ada or are, kemudian ada were, was, will be. Nah, kalau is, are ini buat present, nah were, was ini buat past, will be buat future, ya. Nanti kita bahas ya di bahasan lain, ya. Nanti ada ininya, video sendiri, nanti ada grup berapa akan menjelaskan tentang itu. Kemudian, nah pertama contohnya menggunakan preposition tambah now. Jadi preposition ini adalah kata tambahan. Kalau dalam bahasa Arab itu harfu jar lah. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya di dalam, kemudian di luar, kemudian di depan, di belakang, di samping. Nah, ini namanya preposition. Contohnya Mr. Brown is in the office, ya. Contohnya Mr. Brown is in the office. Nah, ini Mr. Brown is in the office ini contohnya preposition. Nah, mana prepositionnya? Ini in. Nih, preposition. Kemudian di office ini adalah noun. Office adalah noun. Kemudian, ya. Kemudian di sini ada adjective, ya. Adjective. Jadi kata sentence-nya ditambah dengan adjective, ya. Nah, contohnya ini. The flower is beautiful, ya. Flower is beautiful. The flower is beautiful. Nah, the flower is beautiful. Nah, ini adalah adjektifnya. Beautiful, ya. Kemudian di sini ada noun, ya. Nah, contohnya kata benda. Kata benda. Contohnya the capital of Indonesia is Jakarta. Nah, ini Jakarta ini adalah noun, kata benda. Oke. Selanjutnya, nah, coba kalian temukan perbedaan dari kalimat bawah. Mr. Brown is in the office, Mr. Brown will be in the office, Mr. Brown was in the office. Ya. Jadi, ini kita lihat to be. Sini perbedaannya adalah di to be-nya. Ya, ada is, kemudian satu lagi pakai will be. Kemudian ada pakai was. Ya. Oke, was. Nah, ini lihat. Nah, kalau misalkan kalimat ini, ya, ini artinya maknanya Mr. Brown, ya, maknanya Mr. Brown sedang di kantor, di kantor. Nah, kalau yang ini maknanya Mr. Brown will be in the office, artinya Mr. Brown akan di kantor. Ya, jadi saat ini dia belum di kantor, tapi nanti akan di kantor. Nah, kalau yang ini, ya, kalau yang ini Mr. Brown
sudah di kantor. Tapi sekarang dia sudah tidak di kantor. Nah, ini bedanya was, ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu dibedakan eh, antara sekarang, besok, kemarin, itu semuanya dibuka. Nah, tapi kalau di bahasa Arab dia tidak. Muhammadun fil fasli, ya, dia sama saja. Kalau nominal nominal sentence-nya dia sama verbal sentence-nya. Mungkin verbal sentence-nya yang membedakan, tapi kalau di bahasa Inggris nominal dan verbal sentence dia dibedakan waktunya. Ya, jadi waktunya itu dibedakan. Kemudian verbal sentence, ya. Kemudian verbal sentence. Nah, ini kata dengan action verb, ya. Jadi atau kalimat dengan action verb. Contohnya, nah ini dibagi present. Sebenarnya ada banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Future, progressive, kemudian juga past. Nah, kalau present ini dia untuk yang berkelanjutan. Contohnya, she plays badminton every day. Jadi setiap hari. Nah, yang bedakan nanti kata keterangan waktunya. Nih, tomorrow. Kemudian ini ada kata what now, dan ini yesterday. Nah, kata keterangan waktunya dia berbeda-beda. Nah, kalau everyday dia pakainya place, ya. Jadi dia verb one tambah s untuk yang she it. Nah, ini untuk present. She plays badminton every day. Jadi setiap hari, dia menunjukkan setiap hari, ya. Kemudian will play badminton tomorrow, ya. She will play badminton tomorrow. Nah, besok dia akan main badminton. Ini kata-kata will. Terus kenapa nggak pakai be? Ya, karena ini dia kata kerja. Kalau di sini kata benda, dia harus pakai be. Kalau tadi kan pakai be. Nah, kemudian ini untuk past atau yang sudah lampau. She played badminton yesterday. Nah, dia main badminton kemarin. Nah, ini pakainya past tense, verb 2. Masih ingat kemarin ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini contohnya verb 2, ya. Verb 2. Kemudian progresif, dia sedang. Nah, sedang itu maksudnya lagi jalan. She is playing badminton now. Ya, jadi dia sedang main badminton sekarang. Ya, oke. Begitu saja penjelasannya. If you have any question, you can ask me in the description or the comment below. Okay, see you and bye.